Siapa khunsa musyil? Dialah orang yang Allah takdirkan mempunyai dua alat kelamin, punya alat kelamin laki-laki dan juga punya alat kelamin perempuan. Keduanya sama-sama aktif dan dia mempunyai sifat dari keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Fathul Qarib makna pesantren sampai kepada pembahasan maqasidut taharah bagian kedua, yaitu mandi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang maqasidut taharah bagian pertama, yaitu wudu dengan segala hal yang berkaitan dengan wudu, maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajiannya sampai kepada maqasidut taharah bagian kedua, yaitu mandi. Mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa diberi keberkahan oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Sirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwici fi mujibil gusli ing dalem nerangaken perkara kang majibaken atus. Wal guslu utawi atus lugatan ing dalem bahasa iku sayalanul ma'i miliaken banyu ala syai'i ing atase suwici ing atase suwici-wici mutlakon hale mutlak. Wa syar'an dan utawi gusel ing dalem syariat iku sayalanuhu amili akan banyu ala jami'il badani ing atase sekabehane badan biniyatin makhsusatin kelawan niat tertentu. Artinya pasal ini menjelaskan tentang perkara yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar. Mandi besar yang dimaksud adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Namun sebelum masuk kepada bagian-bagian yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar, di sini musannif menjelaskan terlebih dahulu kepada kita apa yang dimaksud dengan al-ghuslu yang ada di dalam kitab Fathul Qarib ini. Yang pertama, wal ghuslu lugatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Yang dimaksud dengan al-ghuslu secara bahasa yaitu mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak. Yang dimaksud mutlak di sini baik sesuatu yang dialiri air itu adalah badan ataupun barang yang lain, itu masuk kategori ghuslu. Misalnya kita mencuci pakaian, maka kita mencuci pakaian itu sudah masuk kategori al-ghuslu menurut bahasa, karena di sini yang dimaksud dengan al-ghuslu menurut bahasa sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Sedangkan al-ghuslu secara syar'i adalah wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Yang dimaksud dengan al-ghuslu secara syariat, menurut syariat yang akan kita bahas ini adalah mengalirkan air kepada seluruh anggota badan yang zahir dengan niat tertentu. Nah, maksud dengan niat tertentu ini masuk juga dalam kategori al-ghuslu. Misalnya mandi untuk melaksanakan sholat Jumat atau untuk menghadiri sholat Jumat. Misalnya kita hari Jumat mandi untuk menghadiri sholat Jumat, mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat, itu termasuk al-ghuslu secara syar'i. Begitu juga mandi
untuk menghilangkan hadas besar, diniati untuk menghilangkan hadas besar, itulah mandi menurut syariat yang akan kita bahas. Apa saja yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar? Mari kita lanjutkan. Walladzi yujibul guslah utawi perkara yujibu kang majibaken apa alladzi al gusla ing atus iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Perkara yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi itu ada 6 perkara. Salah satun utawi kang telu minha saking sittatu asya iku tashtariku sekuton fiha ing dalam salah satu asya sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. 3 dari 6 bagian itu bisa terjadi kepada kalangan laki-laki, juga bisa terjadi kepada kalangan perempuan. Artinya 6 perkara yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar itu dibagi 2. Bagian yang pertama, 3 hal. Bagian yang pertama yang ada 3 perkara yang itu bisa terjadi kepada kalangan laki-laki dan juga bisa terjadi kepada kalangan perempuan. Sedangkan 3 hal yang lain itu hanya terjadi kepada kalangan perempuan saja. Makanya di sini oleh musannif dijelaskan salah satu minha 3 dari 6 perkara itu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u bisa terjadi atau bisa dialami oleh seorang laki-laki dan juga orang perempuan. Apa 3 hal itu? Mari kita lanjutkan. Wahiyah utawi salasa iku iltiqaul khitanaini tetemuni persunatan luru. Wa yu'abbaru lan dikawi ibarat an hadzal iltiqai saking ikilah tetemu apa bi ilaji hayyin wadihin kelawan ngelepuaken wong kang urip wadihin kang jelas gayyabah ngelepuaken sapa hayyin wadihin hasyafatadz zakari ing hasyafai zakar minhu saking hayyin au qadraha utawa kira-kirani hasyafatadz zakar mimmaktu'iha saking wong kang tugel hasyafatudz zakar fi farjin ngelepuaken fi farjin ing dalem farji wa yasiru lan tati sapa al adamiyu ana adam al mulaju kang dilepuaken fihi ing dalem farji tadi iku junuban wong junub. Artinya perkara yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi yang ini bisa terjadi kepada kalangan laki-laki juga kepada kalangan perempuan. Yang pertama, bertemunya 2 alat kelamin. Yang dimaksud dengan bertemunya 2 alat kelamin ini adalah orang laki-laki yang hidup dan jelas memasukkan hasyafatudz zakarnya kepada farji perempuan. Maka yang dimasuki dan juga yang memasuki itu statusnya menjadi junub. Seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Artinya seperti apa? Yang dimaksud dengan ibarah yang sudah kita bacakan ini adalah bahwa di sini musannif menggunakan redaksi iltiqaul khitanain, bertemunya 2 alat kelamin. Bertemu di sini tidak hanya bertemu saja, tetapi alat kelamin laki-laki itu sampai masuk kepada alat kelamin perempuan minimal hasyafatudz zakarnya saja. Kalau sudah hasyafatudz zakar masuk kepada alat kelamin perempuan, maka itu yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain, salah satu perkara yang mewajibkan seseorang mandi besar. Tidak harus masuk secara keseluruhan, apalagi masuk secara keseluruhan. Seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Kemudian dijelaskan oleh musannif au qadraha mimmaktu'iha, atau kira-kira daripada hasyafatudz zakar bagi seseorang yang hasyafatudz zakarnya tadi terputus. Tidak ada. Tadi kan disampaikan bahwa yang mewajibkan mandi itu adalah minimal masuknya hasyafatudz zakar ke farji perempuan, kan seperti itu. Lah bagaimana kalau ada orang yang tidak ada hasyafatudz zakarnya,
maka dikira-kira panjangnya hasyafatul zakar itu, atau ujung penis lah bahasanya, kira-kira panjang ujung penis itu berapa senti? Katakanlah 2 senti misalnya. Kalau yang terputus tadi itu masuk kurang lebih 2 senti, maka itulah yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar. Oke, sahabat Zairat yang kami hormati, itulah kira-kira pembahasan tentang iltiqaul khitanain yang perlu kami sampaikan. Bagaimana kalau orangnya tadi tidak hidup? Disampaikan di awal oleh musannif biilaji hayyin, yaitu orang yang hidup memasukkan hasyafatul zakarnya kepada farjinya perempuan. Saya langsung saja menyebutkan farji perempuan, meskipun di sini tidak ada kata-kata perempuan, agar lebih kita bisa dapat memahami ibarah yang dimaksud. Tadi disampaikan laki-laki yang hidup dan jelas. Bagaimana kalau dilakukan oleh seseorang terhadap mayat? Nah, maka dijelaskan di sini, ammal mayyitu anapun utawi mayyit fala yu'adu moko ora dibaleni sapa apa guslu. Fala yu'adu moko ora dibaleni apa gusluhu ngatusi mayyit biilajin kelawan ngelebuaken fihi ing dalam farji. Adapun mayat yang sudah dimandikan misalnya, tidak wajib baginya dimandikan ulang, tidak wajib dimandikan ulang apabila ada seseorang memasukkan hasyafatul zakar si mayat tadi kepada farjinya. Nah, jadi kasusnya seperti ini. Ada seorang laki-laki misalnya meninggal, kemudian ada perempuan hidup memasukkan hasyafatul zakar laki-laki yang meninggal tadi ke farjinya. Maka kalau si mayat tadi sudah mandi, sudah dimandikan maksud saya, tidak wajib bagi orang lain memandikan ulang hanya gara-gara dimasukkan hasyafatul zakarnya itu kepada seorang perempuan. Namun perempuan yang memasukkan hasyafatul zakar ke farjinya ini wajib melaksanakan mandi. Kira-kira seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Begitu juga sebaliknya, misalnya ada mayat perempuan. Ini hanya sekedar perumpamaan saja ya, karena sangat tidak layak apabila ada orang yang mensetubuhi orang yang sudah meninggal. Hanya perumpamaan saja untuk menjelaskan perkara yang wajib mandi. Misalnya ada seorang perempuan meninggal, kemudian oleh seorang laki-laki yang hidup memasukkan hasyafatul zakarnya atau bahkan secara keseluruhan kepada mayat perempuan yang sudah meninggal itu, maka mayat perempuan itu apabila sudah dimandikan tidak perlu dimandikan kembali. Tetapi orang laki-laki yang memasukkan hasyafatul zakarnya kepada mayat tadi wajib melaksanakan mandi besar. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan ammal mayyitu fala yu'adu ghusluhu biilajin fihi. Tadi oleh musannif dijelaskan wadihin, orang laki-laki yang jelas. Bagaimana kalau tidak jelas? Tentu tidak jelas di sini yang dimaksud adalah khunsa muskil. Mari kita baca terlebih dahulu. Wa ammal khunsa lan anapun utawi khunsa al muskilu kang muskil fala guslamu ka ora wajib atus iku maujud alaihi ingatasi khunsa muskil biilaji hasyafatihi kelawan ngelebuaken hasyafai khunsa muskil wala biidajin fi kubulihi dan ora wajib atus kelawan ngelebuaken atau dilebuaken fi kubulihi ing dalem kubuli khunsa muskil. Artinya apabila ada seorang khunsa muskil, maka tidak wajib baginya apabila zakarnya dimasukkan kepada farji atau farjinya dimasuki zakar. Jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu, seperti yang sudah kami sampaikan di awal sahabat Jasirat yang kami hormati, bahwa ada orang itu yang disebut dengan khunsa muskil. Siapa khunsa muskil? Dialah orang yang Allah takdirkan mempunyai 2 alat kelamin, punya alat kelamin laki-laki dan juga punya alat kelamin perempuan. Keduanya sama-sama aktif dan dia mempunyai sifat dari keduanya.
Maka itu yang dimaksud dengan khunsa muskil. Lah kalau khunsa muskil ini kan punya dua alat kelamin, memasukkan kelamin laki-lakinya ke farji itu tidak wajib mandi. Begitu juga apabila kelamin perempuannya dimasuki oleh hasyafatul zakar juga tidak wajib mandi, kecuali keduanya sama-sama digunakan secara bersamaan. Sama dengan penjelaskan tentang perkara yang membatalkan wudhu, kalau hanya satu saja yang keluar dari farjinya khunsa muskil, dari misalnya keluar dari zakarnya saja, tidak keluar dari farjinya, alat keperempuannya, maka tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Begitu juga sama di sini, tidak wajib bagi khunsa muskil mandi besar apabila dia memasukkan hasyafatul zakarnya kepada farjinya orang lain, atau sebaliknya orang lain memasukkan hasyafatul zakar kepada farji si khunsa muskil itu. Kira-kira seperti itu, sahabat Jasirat yang kami hormati, pembahasan tentang perkara yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar. Bagian yang pertama yang bisa terjadi kepada kalangan laki-laki dan juga bisa terjadi kepada kalangan perempuan, yaitu bertemunya dua alat kelamin. Yang dimaksud dengan bertemunya dua alat kelamin maksudnya minimal memasukkan paling tidak hasyafatul zakarnya kepada farji perempuan, atau kira-kira daripada hasyafatul zakar bagi orang yang tidak mempunyai hasyafatul zakar atau terputus ujung penisnya itu. Baik yang memasukkan ataupun yang dimasukkan, semuanya wajib melaksanakan mandi besar apabila dia akan melaksanakan sholat, karena dia orang yang mempunyai hadas besar. Itulah mungkin sahabat Jasirat yang kami hormati yang bisa kami sampaikan pada pertemuan saat ini, perkara yang mewajibkan mandi bagian yang pertama. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.